Pernahkah kalian melihat benda seperti itu? Ya, kita tidak bisa menebak sebelumnya apakah isinya sebelum pembungkusnya terbuka. Nah, pembungkus itu disebut sebagai kemasan produk. Nah, kita masih melanjutkan bahan tentang kerajinan bahan limbah lunak. Ya. Nah, pada kali ini tujuan pembelajarannya adalah satu, memahami pengemasan produk kerajinan bahan limbah lunak. Yang kedua, membuat kemasan untuk penyajian produk kerajinan bahan limbah lunak. Yuk, pernah melihat benda-benda ini? Ibu yakin pernah kalian ya? Lihatlah, bagus-bagus ya. Inilah yang disebut sebagai kemasan produk, yaitu bagian terluar yang membungkus suatu produk. Nah, pada prosesnya disebut sebagai pengemasan adalah kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau bungkus sebagai sebuah produk. Apa sih fungsi kemasan produk? Yang pertama, melindungi produk dari keadaan luar. Yang kedua, sebagai identitas produk. Nah, karena biasanya di kemasan itu tertera nama produk itu sendiri ya, lalu perusahaan siapa yang memproduksinya. Lalu yang ketiga adalah memperindah produk. Yang keempat, menambah nilai jual produk. Yang kelima, memberi informasi tentang cara penggunaan produk. Biasanya kalau indah itu orang suka, banyak orang suka. Kalau orang banyak suka, biasanya nilai jual produknya itu juga semakin meningkat. Tujuan pengemasan karya kerajinan adalah yang pertama, memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan. Yang kedua, melindungi produk dalam perjalanan dari produsen ke konsumen. Yang ketiga, mendukung program pemasaran. Yang keempat, identifikasi produk menjadi lebih efektif dan dengan sendirinya mencegah pertukaran oleh produk pesaing. Yang kelima, suatu cara untuk meningkatkan laba perusahaan. Laba itu keuntungan ya. Nah, apa manfaat pengemasan karya kerajinan? Di antaranya adalah yang pertama, produk-produk yang dikemas biasanya lebih bersih, menarik, dan tahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh cuaca. Yang kedua, kemasan merupakan satu-satunya cara perusahaan membedakan produknya atau menjadi ciri pembeda produk. Karena biasanya kan ada warna ya, kemudian mungkin ada gambar-gambar di kemasan itu yang mencirikan perusahaan tersebut. Yang ketiga, kemasan yang menarik dapat memikat dan menarik perhatian konsumen. Artinya menambah daya tarik produk. Yang keempat, kemasan dapat menambah nilai jual produk. Nah, semakin banyak orang tertarik, biasanya semakin banyak orang yang mau membelinya, ya. Maka harganya itu biasanya akan naik. Nah, apa saja bahan kemasan karya kerajinan? Nah, jenisnya yang pertama adalah kemasan kertas. Artinya kemasan itu terbuat dari kertas. Nah, itu contoh bentuk-bentuk dari kemasan yang terbuat dari kertas ya. Jadi ada yang bentuk kotak, ada yang seperti tas ya. Nah, kemasan kertas merupakan kemasan fleksibel yang pertama sebelum ditemukannya plastik dan aluminium foil. Saat ini, kemasan kertas banyak digunakan dan mampu bersaing dengan kemasan lain seperti plastik dan logam karena harganya yang murah, mudah diperoleh, dan penggunaannya yang luas. Nah, kelemahan kemasan kertas untuk mengas adalah sifatnya yang sensitif terhadap air dan mudah dipengaruhi oleh kelembaban udara lingkungan. Artinya mudah rusak, ya. Yang kedua, kemasan kayu. Nah, kayu merupakan bahan pengemas tertua yang diketahui oleh manusia
dan secara tradisional digunakan untuk mengemas berbagai macam produk padat seperti barang antik dan emas, keramik, dan kain. Nah, contoh-contohnya biasanya banyak dalam bentuk kotak seperti itu ya, kayak gitu. Nah, kemudian sesuai ukuran produk kerajinan tersebut ya, maka bisa dibuat bentuk yang lain dengan ukuran yang lebih kecil. Oke, dari hasil kerajinan yang lalu, teman kalian ada yang membuat sejenis itu bros. Nah, jika dikemas seperti itu lebih cantik ya. Nah, ini juga salah satu kemasannya. Ya, kalian benar. Kemasan itu terbuat dari plastik. Nah, beberapa sifat plastik adalah transparan, kaku, dapat menahan oksigen, zat cair, dan cahaya, serta murah dan mudah didapat. Itu alasan beberapa orang lebih menyukai produk yang kemasannya plastik. Nah, produk kerajinan banyak menggunakan kemasan plastik jenis akrilik. Akrilik adalah nama kristal termoplastik yang jernih. Terima kasih kalian yang sudah menonton video ini. Semoga kalian dapat membuat kemasan bagi produk kerajinan yang sudah kalian buat. Selamat mencoba!